Penyakit asam lambung ini bukan merupakan penyakit yang fatal atau mematikan, tapi itu mengganggu banget dan karena itu juga tadi ada banyak hal yang bisa terganggu juga ya, karena saya ya orang kerja pasti nggak mood juga, makan juga nggak bisa, akibatnya mungkin berentetan, jadi akhirnya penyakit-penyakit yang lain itu datang menghampiri. Karena itu jangan ada asam lambung di antara kita deh kalau bisa ya. Nah, baik, dokter kita lanjutkan lagi nih, kita akan bahas tadi mengenai buah-buahan nih, karena buah-buahan seringkali harusnya sehat, tapi mungkin ada yang nggak cocok atau nggak jodoh nih, harus dihindari bagi orang yang punya masalah lambung, dokter. Iya dokter, ini agak sensitif ya kalau ngomongin jodoh ya. Oh iya, sorry, aduh, kasihan ya. Ini rasanya agak-agak asam lambungnya malah naik nih dok jadinya. Nah dokter, ini ngomongin masalah buah-buahan yang memang cocok atau tidak cocok dengan asam lambung. Ini salah satunya ada lagi dok, buah tomat. Katanya jumlahnya harus dibatasi bagi penderita asam lambung. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini fakta. Fakta? Jadi ingat, kalau bicara mengenai asam lambung ya, asam lambung ini sebetulnya mempunyai istilah yang macam-macam. Kalau tadi yang dispepsia itu bisa termasuk gastritis, kalau di kedokteran, kalau asam lambung kalau lihat dari ceritanya sepertinya bisa menjadi GERD yang dimaksud ya. GERD itu artinya asam lambungnya naik ke atas. Nah, penyebabnya karena adanya katupnya yang ikut menjadi relaksasi. Jadi antara lambung dengan kerongkongan itu di situ ada katupnya. Nah, katupnya terjadi relaksasi ya. Nah, relaksasi inilah yang menyebabkan asam lambungnya ikut naik ke atas dengan segala macam keluhannya. Nah, kira-kira makanan apa yang harus kita hindari? Salah satu makanan yang asam. Oh, seperti tomat ada kandungan asamnya. Jadi kalau si tomatnya asam memang itu sebaiknya dihindarin. Selain tomat juga unsur-unsur buah yang asam tuh. Contohnya lemon, suka dengar nggak? Orang suka bilang, dok, kalau orang asam lambung itu justru disuruh minum infusion water yang mengandung lemon. Jadi pagi-pagi direndemin tuh lemonnya, dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ditutup biar air lemonnya keluar, lalu sepanjang hari itu diminumin seperti itu. Dan itu ternyata tidak dianjurkan. Kenapa? Karena asam. Jadi selama masih buah-buahan yang sifatnya asam, mau lemon, strawberry yang suka dibikin infusion water, kemudian pasiennya sedang mengalami keluhan asam lambung, memang sebaiknya dihindari. Jadi ini mitos besar ya, dan ini kadang sering aku lihat orang-orang di kantoran tuh bawa keren banget kesana kan, kalau udah bawa infused water tuh kayak, waduh nih udah isinya strawberry, lemon segala macam. Ntar siang tiba-tiba minta ke belakang terus ya. Pulang cepet dulu nih, nggak enak lambungnya gitu. Jadi oke, ini harus diingat ya. Iya, berarti itu nggak benar ya dokter ya? Iya. Bagaimana sekarang yang berikutnya nih? Ada juga yang favorit kita ya, itu alpukat ya. Alpukat kan dibilang katanya isinya lemak baik. Jadi istilahnya alpukat baik semua. Nah, tapi hati-hati juga ternyata khususnya alpukat ini bagi penderita lambung. Jadi hati-hati alpukat bagi penderita lambung. Ini fakta atau mitos? Ya, ini sebetulnya mitos, Dokter Vito. Ya, jadi orang suka bilang orang kalau ada keluhan lambung harus batasin lemak nggak boleh banyak. Itu betul. Kenapa? Lemak yang banyak itu akan lama berada di dalam lambung sehingga membuat si lambung juga bekerjanya lebih capek. Kita tahu bahwa di sana ada proses inflamasi dan iritasi, memang sebaiknya dikurangi atau diistirahatkan seperti itu. Nah, kalau si alpukat kita makan dalam jumlah yang dianjurkan, kira-kira 1 porsi 1 hari, dia tidak memberikan masalah. Karena kebutuhan lemak itu menjadi hal yang penting untuk tubuh kita. Karena kandungan lemak di dalam alpukat kan lemak baik, dia kaya akan omega 9. Dan itu dibutuhkan loh oleh tubuh kita. Asal jumlahnya tidak berlebihan. Yang jadi masalah, kalau orang makan alpukat suka dikasih aksesoris, susu kental manis, ditambahkan lagi dengan madu, ditambahkan gula banyak, kadang tambahkan kopi sedikit. Kalau Anda punya masalah dengan lambung, maka hal-hal demikian yang tidak dianjurkan. Bukan alpukatnya, tapi aksesorisnya, dan Anda berikan dalam jumlah berlebihan. Oke, nah dokter, ini sebenarnya maksud untuk tidak berlebihannya, sebenarnya porsinya seberapa sih dokter? Gini, kalau kalau kita bicara sedang sakit lambung, nah kalau sakit lambung kebutuhan lemak yang kita anjurkan itu kira-kira sekitar 15-25% dalam 1 hari. Tapi lemak-lemak ini kita harus bagi dong, ada lemak jenuh kurang dari 7, lemak omega 3, 6, dan omega 9. Kalau bicara mengenai alpukat, mayoritas memang dia ada di omega 9. Omega 9 boleh kita berikan sampai kurang dari 20% dalam 1 hari ya. Nanti kita hitung lagi kebutuhan kalorinya sehari berapa. Jadi memang ada hitungannya. Nah, yang jadi masalah misalnya gini, kalau kita ikut peraturan dari pemerintah ya dalam aturan makan dalam piringku, itu 1 hari lemak dianjurkan kira-kira 5 minyak ya, 5 sendok makan.
Nah, 5 sendok makan minyak itu kalau Anda tambahkan dengan susu kental manis aja, gula udah banyak di situ, unsur lemaknya tinggi. Belum lemak dari alpukat, belum nanti Anda tambahkan lagi, nggak tahu ada apa-apa lagi yang dicampurkan, jadi berlebihan. Nah, kalau berlebihan itu yang tidak dianjurkan. Nah, kalau gitu habis makan, kalau makan buah beraksesoris banyak, udah puasa aja deh kalau gitu, besok baru makan lagi deh. Oke, dokter, ini bagi orang-orang yang punya masalah lambung, tapi kepingin makan buah-buahan, tipsnya apa nih? Ya, baik. Jadi yang pertama kita tahu buah adalah baik untuk kesehatan. Jadi pilihlah buah yang tidak asam, itu adalah prinsipnya. Yang kedua, buah yang seratnya jangan berlebihan. Contoh ya, buah yang seratnya tinggi itu misalnya nanas. Orang kalau makan nanas, pernah nggak lihat nanas kalau diserut itu ya, kalau kita bikin jam itu kan banyak sekali serut-serutannya. Kemudian makan nanas kita suka bilang makan tuh sama yang tengah-tengahnya, itu semua makanan tinggi seratnya. Nah, yang model-model serat seperti itu sebaiknya memang dihindari atau dibatasi dulu ya. Kemudian kalau milih buah juga buahnya cari buah yang seratnya itu serat yang lembut, yang tidak menyebabkan si lambung itu bekerja menjadi lebih capek karena dia sedang dalam kondisi inflamasi atau peradangan. Contoh serat-serat yang lembut, yang halus itu adanya di pisang ya. Kemudian di apel, tapi apel yang manis seperti itu. Yang matang ya? Yang matang ya, atau di alpukat juga boleh. Kalau pepaya bagaimana, dokter? Ya, pepaya juga baik ya untuk kesehatan ya. Jadi pepaya boleh diberikan. Intinya gini, kalau orang dengan sakit lambung, biasanya saya katakan tadi ke Dokter Vito, suka disertai dengan mual dan diare. Nah, kalau dia dalam kondisi diare ya pepayanya jangan dipakai, pilihlah buah lainnya. Jadi yang aman adalah pisang dan apel memang kalau dia dalam kondisi diare. Ya. Wah, pas banget tuh dua buah kesukaan saya. Apalagi tadi kata dokter Ida tuh pisang harus yang hijau kekuning-kuningan ya, Intan ya. Tapi ada satu lagi dok kesukaan saya juga dokter, air kelapa. Iya. Ini bagus nggak sih dok untuk asam lambung? Iya betul. Air kelapa baik untuk asam lambung asal jangan yang asam. Nah, suka dengar nggak orang kalau beli air kelapa ada yang kelapa hijau yang hanya mengambil airnya aja. Ada yang kelapa muda seperti itu. Ada yang kelapa yang buat santan tapi airnya aja yang diambil. Nah, dari 3 macam jenis kelapa itu yang sebetulnya tidak terlalu asam itu adalah air yang orang suka bikin kelapa santan itu loh. Itu ambil airnya, nah itu yang tidak terlalu asam sebetulnya. Nah, selama dia tidak asam itu boleh diberikan. Oke, baik. Makasih banyak dokter. Jadi Terima itu dia ya kasih. dokter buah-buahan Ya. yang boleh dan tidak boleh Betul. bagi penderita asam lambung. Makasih dokter. Terima kasih. Nah, tahu nggak sekarang juga ada yang penting juga nih bagi ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah atau orang pekerja kantoran ya, selain masalah lambung itu juga masalahnya sakit pinggang, sakit punggung. Nah, ini dia ada caranya, ramuan alami bagaimana cara mengatasinya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.